Bener nggak sih, kita nggak cukup hanya move in, tapi kita juga harus move on. Hai semuanya, jumpa lagi di KAB Devotion. Dan hari ini kita akan membahas tentang nggak cukup cuma move in, tapi kita juga harus move on. Tahukah kamu apakah arti itu move in? Move in itu artinya kita berpindah masuk atau masuk ke dalam. Saya artikan di sini, move in adalah langkah awal kita untuk masuk ke dalam hidup yang penuh dengan janji Tuhan. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Saya akan ambil ibarat yang lebih simpel lagi, bahwa move in itu adalah ibaratnya kita masuk ke dalam suatu rumah idaman kita, rumah yang sudah kita impi-impikan dari dulu gitu ya. Terus kita akhirnya dapat memiliki rumah itu. Tentu saja setelah itu kita punya kuncinya. Apa yang kita lakukan setelah kita punya kuncinya, kita akan buka pintunya dan kita akan memasuki rumah itu. Waktu kita memasuki rumah itu, kita akan bisa melihat apa isi dari rumah itu. Bagaimana bentuknya, apa warnanya, berapa kamar ada di dalamnya, apakah ada dapur, apakah ada sofa, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat apa isi dari rumah yang kita idam-idamkan tersebut. Sama dengan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita masuk ke dalam janji Tuhan, kita pasti akan melihat janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Saya ambil pembahasan saya ini dari Roma 12 ayat kedua yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dunia ini akan selalu berubah, namanya dunia tidak ada yang pasti. Dulu apa yang baik zaman dulu belum tentu baik pada zaman sekarang. Apa yang dulu benar belum tentu sekarang menjadi benar. Contohnya yang gampang, dulu waktu belajar di zaman saya kita nggak boleh pegang handphone, kita ke sekolah nggak boleh bawa handphone. Tetapi di zaman sekarang ini di era digital, semua murid-murid kebanyakan sudah melakukan pengajaran belajar mengajar dengan menggunakan handphone karena mengerjakan tugas, juga ada WA dengan guru, semuanya melalui gadget. Jadi apa yang dulu tidak boleh dilakukan, mungkin sekarang sudah boleh dilakukan. Tidak ada yang pasti di dalam dunia ini, tapi satu hal yang pasti yang bisa kita pegang dan kita percayai, bahwa firman Tuhan itu kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi di sini dimaksudnya adalah berubahlah pemikiran kita, cara pandang kita, bagaimana kita menapaki kehidupan, bagaimana kita mengatasi permasalahan dalam kehidupan kita. Kita harus berubah dari yang dulu mungkin kita nggak mengenal firman Tuhan, sekarang kita harus berubah untuk melihat dunia melalui sisi firman Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Dari firman Tuhan kita bisa melihat bahwa apakah kehendak Allah, apa yang baik menurut Allah, dan apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, otomatis kita nggak akan pernah tahu apa janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya, tahukah kamu apa janji Tuhan dalam kehidupanmu? Saya punya beberapa janji Tuhan dalam kehidupan kita yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Di Mazmur 37 ayat 23-24, firman Tuhan mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Contoh lain lagi janji Tuhan dalam firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Selanjutnya di Yeremia 29 ayat 11 janji Tuhan dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Selanjutnya lagi di Keluaran 14 ayat 14 firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Banyak janji Tuhan yang ada dalam Alkitab. Banyak janji Tuhan yang mungkin kita semua nggak pernah tahu. Kita akan mengetahuinya kalau kita mau membaca firman Tuhan. Yuk hari ini, saya yakin kita pasti pernah mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa melihatnya sesuai dengan cara pandang Kristus, kita butuh yang namanya firman Tuhan. Kita butuh untuk mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna menurut firman Tuhan. Ya, saya tahu kita hidup di dunia ini, tapi marilah kita hidup di dunia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi melainkan serupa dengan Kristus.
Pertanyaan saya hari ini kepada Bapak Ibu semuanya, kepada saudara-saudara yang sedang melihat video ini. Sudahkah kita move in? Saya percaya bukan satu kebetulan kalau video ini bisa tampil di layar handphone Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang baik, rencana yang indah bagi kita semua. Bagi kita semua yang sudah move in, banyak kali kita juga mengalami yang namanya tantangan dalam kehidupan. Banyak juga teman-teman yang bilang begini, Kak, saya ini udah move in, tapi kenapa saya ini tetap merasakan kekosongan, kehampaan dalam hidup saya? Saya ini udah move in, tapi kenapa masalah tetap terjadi dalam kehidupan saya? Saya sudah percaya sama Tuhan, tapi kenapa hidup saya ini terasa kosong? Saya belum bisa menjadi berkat buat banyak orang. Atau kadang-kadang juga berkata, saya ini sudah percaya sama Tuhan, tapi kenapa saya masih hidup dalam dosa? Ibaratnya, seperti tadi kita punya rumah, seperti kita tadi punya rumah yang kita impikan, kita sudah masuk ke dalam rumah itu, tapi kita cuma melihat saja. Kita belum menikmati rumah itu, kita belum mungkin tidur di dalamnya, kita belum mempergunakan rumah itu sebagaimana mestinya kita merawat rumah itu, bagaimana kita harus membersihkan rumah itu. Kita mungkin belum mempergunakan rumah itu sebagaimana mestinya. Jadi, waktu kita sudah move in, tetap kita juga harus move on. Move on yang di sini dimaksud adalah melakukan kehendak Tuhan. Perubahan tingkah hidup kita, cara kita berpikir, bagaimana cara kita menangani masalah kita. Mari kita rubah dari cara pikir kita yang dahulu menjadi cara serupa dengan cara pandang Kristus. Banyak juga orang-orang yang bertanya, gimana sih caranya bisa move on? Yuk sama-sama kita baca di Lukas 16 ayat ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di sini dikatakan, cara kita untuk move on adalah setia dalam perkara-perkara kecil. Lakukan apa yang harusnya kita lakukan, sebaik dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti kalau kita baru bangun tidur, yuk kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti kita bersyukur, membaca firman Tuhan, berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai hidup kita. Selanjutnya, di dalam kehidupan kita, langkah-langkah hidup kita, yuk kita utamakan Tuhan, yuk kita utamakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin di dunia ini memberikan banyak tawaran yang begitu indah, tapi firman Tuhan, mari kita hidup tetap sejalan dengan firman Tuhan dan jangan keluar dari dalam firman Tuhan. Lakukan langkah yang benar selanjutnya. 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Kita nggak akan pernah melihat janji Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita kalau kita nggak setia dalam satu hal-hal yang kecil yang mungkin terjadinya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan kasih contoh yang sederhana. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mungkin anak-anak kita, mungkin orang tua kita sedang mengalami yang namanya masalah atau pergumulan. Sebagai anak Tuhan yang baik, mari kita setia dalam perkara kecil. Kita bisa menolong orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Menolong nggak selalu berbentuk uang atau materi, tapi menolong bisa memberikan pengertian, memberikan nasihat, memberikan juga teladan bagi setiap mereka, sehingga mereka bisa breakthrough masalah-masalah mereka. Hari ini saya mau mengatakan pada Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan cuma move in, jangan cuma percaya, tapi ayo kita move on. Yuk kita tinggalkan kehidupan kita, cara pikir yang lama, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang serupa dengan dunia ini. Mulailah mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Merenungkan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya agar hidup kita dapat menjadi penuh arti dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekian KAB Devotion pada hari ini, saya berdoa renungan singkat ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah bagi setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami dapat serupa dengan-Mu Tuhan. Kami tinggal di dunia ini, tapi kami tidak serupa dengan dunia ini Tuhan, dan kami percaya hidup kami dapat menjadi berkat buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.